Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Amin sehat. sehat. Ya, baik. Harusnya saya di pagi hari ya tadi ya, jam pertama ya. Namun karena ada kegiatan lain yang harus saya hadiri ya untuk menggantikan rektor. Oleh karena itu saya bertukar dengan Pak Andika ya. Pak Andika di jam pertama dan kedua ya. Nah, mungkin polanya juga nanti akan seperti itu Bapak Ibu, karena saya kemungkinan standby-nya bisa di siang sampai sore aja nih, ya, karena di pagi hari juga ada kegiatan untuk minggu-minggu selanjutnya begitu ya. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu standby aja ya di apa di link Zoom ini karena yang berganti itu kan dosen-dosennya aja tuh sama mata kuliahnya. Kalau link Zoom-nya tetap ada, jadwalnya juga tetap aja kayak gitu. Paling terbolak-balik nanti di mata kuliahnya ya menyesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang ada di kampus kita begitu ya. Baik Bapak Ibu, eh, sebelum kita mulai ini saya ingin menginformasikan bahwa apa namanya di hari Senin kemarin ya itu kita pengen merancang pembelajaran itu di LMS melalui Edlink ya. Tapi eh, menurut informasi dari Kaprodinya Pak Rizky ya bahwa tidak belum semua ya untuk mahasiswa ini masuk di dalam siakat ya, di dalam sistem akademik Sevima belum semua ya. Benar ya Pak Jufri ya? Benar ya. Nah, Benar, sehingga Pak. nanti Bapak Ibu akan kesulitan tuh ketika tugas ditautkan di dalam LMS, tetapi Bapak Ibu masih belum terdata di sana. Jadi kita masih menunggu itu dulu sementara. Kemudian untuk presensi ya kita manual aja dulu ya. Saya juga minta informasi nanti dari ketua kelas. Kalau di sini ketua kelasnya Ibu Eti ya. Bu Benar, Eti Pak. ya, ya benar ya Pak Jupri ya. Ya Benar, benar. Pak. Ya, kalau di sebelah itu Pak Iskar ya. Nah, itu sementara seperti itu dulu. Kemudian sebagaimana yang sudah saya sampaikan, untuk penugasan pun kita tetap menggunakan Edlink nantinya, tetapi sementara kita menggunakan WA Group dulu. Nah, barusan itu saya kirimkan tuh untuk materi 2 di LMS ya. Nah, jadi hari ini kita masuknya di pertemuan ketiga, materi ketiga. Karena materi pertama itu nanti akan saya juga berikan tuh materi pertama. Cuma pengen saya percantik dulu ya materinya biar enak untuk dibaca. Nah, yang selesai itu di materi kedua untuk DLMS di hari Senin kemarin. Itu ada materi sama juga dengan apa yang saya sampaikan setiap kali pertemuan. Saya akan menyampaikan semacam slide presentasi begitu ya. Dan di akhir setiap slide itu mesti ada penugasan gitu ya. Menugas tugas ringan sih sebetulnya. Kalau yang di pertemuan pertama itu berupa refleksi ya. Yang kedua nampaknya demikian juga. Pengalaman juga begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu kerjakan ya di materi kedua itu dan untuk deadline-nya itu kita mungkin karena itu sifatnya asinkronus ya. Jadi ini hari Sabtu ya. Jadi paling tidak hari Senin itu sudah ada ya. Biar kita mungkin bisa menyetorkan untuk tugas atau materi selanjutnya di pertemuan keempat ya. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi hari Senin itu tenggat waktu untuk pengumpulan tugas dua yang ada di materi 2 ya. Ringan aja kok Bapak Ibu ya. Itu pengalaman Bapak Ibu aja. Jadi tidak tidak ada tuh kata benar atau salah tuh nggak ada ya. Tapi berdasarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan dan gambarkan di tulisan itu nanti akan terlihat ya seberapa seberapa mendalam Bapak Ibu apa memahami mata kuliah ini ya. Begitu. Jadi saya tidak ingin juga memberikan beban yang berlebih buat Bapak Ibu ya. Tetapi karena memang kita sebagaimana perkuliahan ya, tentunya tugas itu untuk menunjang perkuliahan, memberikan pemahaman lebih. Nah, dan hari ini juga seperti itu Bapak Ibu, kita nanti juga akan apa saya berikan beberapa materi ya sebagai pengantar, kemudian di bagian akhir juga ada semacam refleksi begitu ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Untuk pertemuan yang ketiga atau materi yang ketiga saya akan bagikan. Sebentar, saya cari dulu materinya ya.
Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Jelas terlihat? Jelas terlihat, Pak. Iya, Oke, jelas, baik. Pak. Ada yang sudah jelas, Pak. Iya, baik Bu Yopi ya. Nah, suara Bu Yopi Iya, juga tertangkap dengan jelas di sini ya. Berarti iya. sinyal aman nih di daerah NTT ini. Aman, Pak. Iya. Oke. Baik ya. Nah, ini adalah materi ketiga. Nanti slide-nya saya berikan juga di grup WA. Jadi semuanya saya berikan termasuk rekamannya. Rekamannya ini masih diolah Bapak Ibu. Jadi saya juga banyak beberapa rekaman itu ya di perkuliahan lain juga sekalian nih nanti kita berikan aja ya. Karena ternyata perlu effort ya untuk bisa mengupload konten kemudian membuat covernya gitu ya. Nah, itu harus konsisten memang untuk bikin seperti itu ya. Nah, nanti sekalian aja saya kirimkan juga ya. Baik, ini adalah pertemuan ketiga ya, analisis kurikulum. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan apa sih pentingnya analisis kurikulum. Nah, kalau hari ini apa nih? Nah, hari ini kita akan mengungkap ya landasan kurikulum dari sekedar apa yang diajarkan menuju mengapa kita mengajarnya ya. Jadi di balik layar ruang kelas gitu ya, di balik layar ruang kelas itu kita akan mengungkap landasan kurikulum ya. Nah, seperti ini. Nih gurunya nih, nih kompas gitu ya. Nah, kita berada di permukaan. Di permukaan air loh kita berada. Ini yang terlihat oleh siswa kita. Ya, ini yang terlihat oleh kepala sekolah yang memantau kita. Ini yang terlihat oleh pengawas juga ya. Padahal di dalam sini, di dalam permukaan ini, oh ini sangat dalam nih ke bawah nih ya. Sangat dalam sekali ya. Jadi kalau kita di permukaan itu membuat sebuah RPP, maka untuk membuat sebuah RPP kita harus menyelam dulu nih sampai ke dasar untuk mengetahui dari mana asalnya RPP itu. Apakah RPP itu turun begitu saja semacam wahyu gitu? Tidak kan? Tapi berasal dari aturan atau peraturan Menteri Pendidikan yang dibikin oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu yang saat ini ada ya. Seperti itu. Jadi eh, ilustrasi ini menggambarkan hal itu. Nah, kemudian kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke. Nah, kemudian eh, kita sering terjebak rutinitas ya. Sehingga dalam menyetir itu kita menggunakan autopilot nih. Menggunakan autopilot ya. Kadang tidak bisa kita kontrol lagi ya. Nah, semisal ya, ini fokus berlebihan pada target materi apa yang harus bisa diselesaikan hari ini ya. Kemudian dalam mengikuti buku teks, modul, dan kebijakan tanpa mempertanyakan sebenarnya apa sih dasar dari kita mengikuti buku itu, kita mengikuti modul atau kebijakan ya. Nah ini sebenarnya harus kita tanyakan ya Bapak Ibu ya. Kita itu ya, ini mohon maaf saya sebut saja nih merek biasanya. Kita sebut saja buku apa ya, buku yang sering di sekolah itu apa? Erlangga misalkan ya. Buku Erlangga misalkan seperti itu. Atau buku Intan Pariwara misalkan. Nah, buku itu terus yang kita pakai, semisalnya. Kita ngikut aja nih, sebagai guru ya. Ngikut aja ya materi-materi yang ada di sana. Pokoknya buku baru lagi, keluaran penerbit yang sama, ikut juga ya. Karena itu sudah apa? Sudah perintah dari kepala sekolah atau pengawas misalkan. Nah, sebenarnya hal itu eh, ada kekeliruan ya, ada kekeliruan dari diri kita sebagai seorang guru. Kita harus mengetahui kenapa jadi kita ikut buku itu. Terus pertanyaan lebih dalam lagi, boleh nggak kalau misalkan kita kembangin sendiri nih, nggak ikut-ikut buku itu? Nah, itu pertanyaan bagus tuh, ya. Jadi selama ini ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu mungkin ya berasal banyak dari buku-buku paket yang sudah dibeli oleh sekolah. Ya. Nah, jadi untuk itulah kita apa mencoba menelaah lebih dalam terkait dengan kurikulum ini. Nah, ini yang sebelah kanan, panggilan untuk mendesain, ya. Nah, kita berpikirnya seperti ini. Mengapa materi ini harus diajarkan? Itu pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri ya. Mengapa menggunakan metode ini? Tanpa dasar yang jelas, pembelajaran berisiko menjadi tidak terarah ya, tidak relevan dan kehilangan makna. Artinya ketika kita mengikuti terus ya materi-materi ini, buku di dalam buku gitu ya, apakah itu sesuai dengan kurikulum punya pemerintah? Belum tentu ya, bisa sesuai bisa tidak, tergantung siapa? Tergantung penerbit.
bukan penerbit saja ya. Penerbit sih nggak terlalu ini langsung. Tergantung siapa kira-kira Bapak Ibu. Tergantung siapa ya. Kalau kita cuma ngikut buku segala macam, tergantung Kurikulum. tergantung penulis buku Bapak Ibu, ya kan? Ya tidak. Kita kan ngikut nih, ngikut bukunya. Jadi kalau penulisnya itu bagus, memang bagus, ya beliau ya sesuai dengan hierarkinya ngikut dari pemerintah. Tapi ketika beliau punya mazhab yang diikuti selama ini dan itu berbeda dari pemerintah, gimana coba? Nah, itu nggak ada yang bisa menjamin kan? Nggak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu, guru sendirilah yang harus mengecek, harus mendesain ya. Nah, harus mendesain seperti itu agar memang pembelajaran itu relevan dan maknanya itu tidak hilang gitu ya. Nah, ini saya contohkan saja apa tadi ya? Misalkan ini di luar dari TI ya. Misalkan saja pembelajaran seni budaya atau mulok, muatan lokal ya. Muatan lokal ya Bapak Ibu ya. Nah, muatan lokal yang selama ini ada itu adalah muatan lokal apa tuh kalau Bapak Ibu lihat di SD ya. Kalau di SD itu muatan lokalnya adalah muatan lokal nasional Bapak Ibu. Padahal muatan lokal itu kan kelokalan, lokal kan. Namanya juga muatan lokal, jadi lokal. Jadi kalau semisal tari ya, tari kebanyakan tari jaipong tuh yang ada di buku muatan lokal, yang ada di buku ya, yang di buku yang diacu oleh sekolah di daerah. Padahal di daerah-daerah ada banyak sekali tarian-tarian khas lokal dari daerah tersebut dan itu berbeda-beda. Harusnya apa? Harusnya bukunya kan berbeda-beda nih. Tidak bisa kita mengacu pada pusat karena muatan lokal dan itu jelas di dalam aturan Permendiknas ya bahwa setiap daerah itu apa namanya wajib membuat muatan kelokalan dari khas daerah masing-masing. Tetapi nyatanya apa? Nyatanya di lapangan tetap aja sekolah itu mengambilnya adalah buku-buku paket yang ada di daerah di Jakarta misalkan ya. Nah, itu kan tidak relevan. Nah, ini maksudnya. Begitu juga dengan TI ya. Yang tahu keadaan di daerah kan itu adalah guru-gurunya, ya tidak? Ya, materi-materinya juga guru-gurunya. Nah, misalkan saja di daerah kita nih ya, di daerah mungkin di daerah Kalimantan kan macet belum terlalu ini ya, belum terlalu seperti di Jakarta misalkan macet tuh, macet sekali. Nah, macet ya, materi macet itu nggak cocok kayaknya kalau kita taruh di dalam apa di dalam buku-buku yang ada di daerah di Kalimantan khususnya misalkan. Yang cocok adalah di Jakarta atau kota-kota besar begitu. Nah, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh di bidang apa materinya begitu ya. Nah, oke, baik, lanjut ya. Nah, artinya akar dari segala praktik di ruang kelas itu ada tiga tuh bukunya. Dalam hal ini adalah materinya ya, modulnya. Dalam hal ini adalah praktiknya, aktivitasnya. Yang ketiga adalah metodenya yang diajarkan oleh guru atau pendidik gitu ya. Nah, jadi di permukaan yang terlihat seperti ini. Padahal di dalam tuh ada banyak tuh ya. Nah, ini ada sistem nih, setting nih ya. Sistemnya udah teratur nih. Nah, ini adalah landasan. Jadi kurikulum itu berada di bawah permukaan Bapak Ibu sebagai dasar. Ya, ini gunung kan? Gunungnya udah tinggi di atas, tapi ternyata di bawahnya harus kuat nih landasannya. Dasar gunungnya harus kuat ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan landasan kurikulum. Alasan yang mendasari mengapa suatu kurikulum disusun dan dilaksanakan dengan cara tertentu, ya. Jadi dasar berpikirnya seperti apa. Nah, itulah landasan kurikulum. Jadi mengajar tanpa pijakan ini ibarat berlayar tanpa kompas, Bapak Ibu. Hanya bergerak tapi tidak tahu kemana tujuannya. Nah, ini maksudnya ya untuk landasan kurikulum. Jadi penting sekali kita memahami itu. Nah, kemudian tiga lensa utama seorang navigator ya. Ini kalau Bapak Ibu senang One Piece nih ya. Senang One Piece ya, Pak Jupri ini ya, langsung senang nih ya. Oh, ya Nami Nami kata Pak Jupri ya. Atau ini ya, ya apa bajak laut begitu ya, bajak laut. Nah, seorang kapten, navigator lah ya, navigator. Kita sebagai guru itu adalah navigatornya. Kita harus tahu sebagai navigator itu landasan kita mengajar itu seperti apa. Nah, setidaknya ada tiga nih, ada tiga lensa utama, sudut pandang ya dari kita untuk bisa mengajar di dunia pendidikan. Yang pertama adalah dari sisi filosofis, arah dan nilai itu harus tahu kita nih. Ibaratnya itu kompasnya itu harus tahu ya, menentukan tujuan akhir manusia yang seperti apa yang ingin kita bentuk ya.
manusia seperti apa yang ingin kita bentuk. Kalau kita ngikut dengan pemerintah, berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya, karena kita di Indonesia. Beda lagi dengan misalkan di negara Malaysia misalkan, bisa juga di negara Thailand misalkan, mereka beda lagi, ya. Nah, kalau kita itu profil pelajar Pancasila, profil pelajar yang bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ya. Nah, kemudian lensa yang kedua yaitu dari sisi psikologis karakter siswa. Nah, ini kita akan memahami nih bagaimana otak bekerja, ya, kemudian bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana motivasi siswa terhadap materi tertentu, ya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi pandang sosiologis. Nah, sosiologis ini di mana dunia nyata, ya, di mana kita akan memastikan anak murid kita nanti itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Nah, ini memungkinkan sekali cara dari Ali bin Abi Thalib, ya, itu untuk mengajarkan kata-kata atau kalimat beliau yang luar biasa bahwa kita mengajar itu sesuai dengan zamannya si peserta didik, ya. Artinya apa? Jangan kolot Bapak Ibu, ya. Jangan kolot, nanti kita dianggap sebagai manusia purba, ya. Kalau sekarang zamannya AI, ya, zamannya teknologi, berarti seorang guru juga harus menggunakan teknologi, ya, untuk bisa mengimbangi itu. Jadi kita itu mengajar sesuai dengan zamannya, begitu, ya. Nah, agar apa ya? Agar memastikan anak yang kita didik tadi itu nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat di era sekarang ini, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tuh dari satu lensa ke lensa yang lain, ya. Lensa yang pertama adalah landasan filosofisnya. Nah, ini maksud saya tadi, ya. Bersumber dari nilai Pancasila, ya. Membentuk siswa kreatif, ya. Kemudian praktiknya memberi ruang berpendapat eksploratif, ya. Nah, kemudian realitanya ya, karena kurangnya dasar filosofis tadi, maka siswa disuruh menghafal, ya, menghafal mati ini maksudnya menghafal tok tanpa mengetahui apa sih arti dari menghafal itu, ya, nggak tahu tuh arti. Ya, dia menghafal rumus misalkan, nggak tahu rumus itu dari mana nemunya. Nah, tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Kalau misalkan eh, siswa siswa bapak ibu itu belajar apa tuh, ya, yang lebih modern itu misalkan kalau di matematika itu seperti MATLAB misalkan. MATLAB itu kan barang jadi udah, ya, barang yang enak untuk dipandang. Berarti penting juga mengajarkan konsep pemrograman itu menggunakan Turbo Pascal misalkan. Biar mereka tuh tahu filosofisnya seperti apa, ya, seperti itu. Jadi yang sekarang ini kan desainnya udah grafiknya udah bagus, ya, udah bagus. Penting juga mengajarkan dasar-dasarnya dulu, ya, pelan-pelan ke arah situ agar mereka secara filosofis itu memahami, ya. Nah, kemudian dampaknya apa? Kalau tadi, ya, kalau kalau bersumber pada Pancasila tadi, maka eh, dalam praktiknya itu memberikan ruang berpendapat dan eksplorasi lebih mendalam kepada siswa. Sedangkan kalau yang tadi itu realitanya, maka pembelajaran ini berpusat pada guru nantinya, maka kreativitas pun akan mati, ya. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi landasan psikologis, seperti ini, ya, bagaimana cara otak mereka bekerja dan belajar. Siswa bukan botol kosong nih, mereka belajar optimal melalui pengalaman langsung, Bapak Ibu, artinya praktik, ya, dan keterlibatan aktif. Ini gimana mau praktik, ya, gurunya mungkin ceramah terus, ya, ceramah di depan depan terus, tidak berkeliling. Nah, sesekali berkeliling, kecuali daring kan wajar, ya, kita seperti ini, ya, daring wajar, tapi kalau luring, ya, itu harus berkeliling tuh Bapak Ibu, ya. Nah, metode mengajar ceramah ini 90 menit tanpa interaksi. Ya, baterai habis, ya, tidak fokus, guru wajib menyesuaikan metode dengan kondisi mental siswa. Jadi guru harus juga membaca situasi. Jangan terus-menerus ceramah gitu. Tetapi apakah ceramah itu tidak baik? Baik, ya, baik saja, bagus saja. Cuma pada porsi yang tepat. Bayangkan Bapak Ibu, 90 menit belajar, ya, itu ceramah semua tuh. Iya kan? Coba Bapak Ibu, jangankan 90 menit, khutbah Jumat 10 menit aja mengantuk ada. Mengantuk, ya. Nah, mengantuk kepanjangan ya. Sekalinya pas sembahyang misalkan baca Bismillahirrahmanirrahimnya panjang juga, ya. Wah, ini lumayan nih, udah bisa nebak. Nah, kayak gitu juga siswa kita. Ya. Kayak gitu juga siswa kita. Jadi, diusahakan
kita bisa menyesuaikan dengan metode kita itu menyesuaikan dengan kondisi mental siswa ya. Nah, landasan ketiga dari sisi sosiologisnya seperti apa? Apakah materinya relevan dengan zaman dan lingkungan mereka? Nah, ini yang saya bicarakan tadi ya. Jadi sesuaikan saja dengan lingkungan kita. Dunia kerja itu yang sekarang ini ya dewasa ini menuntut penguasaan teknologi, keterampilan komunikasi, critical thinking atau kita sebut dengan keterampilan berpikir abad 21 ya. Nah, kolaboratif ya, critical thinking, kreatif, kemudian penguasaan IT ya, adaptasi teknologi begitu ya. Nah, lalu lingkungan juga menuntut relevansi kontekstual. Artinya ini ya, siswa di pedesaan membutuhkan contoh dan pemecahan masalah yang dekat dengan realitas kehidupan mereka sendiri. Ibu Yopi dari NTT ya. Dari NTT, Pak. Nah, di NTT itu dekat dengan pantai nggak, Bu? Lumayan jauh juga, Oh, Pak, lumayan sekitar jauh juga. 30 Kalau menit. lingkungan ibu dekatnya dengan apa itu? Di sini sekolah atau rumah ya, Pak? Ya, mungkin sekitar ibu yang terkenal di NTT itu apa ya? NTT itu Lombok ya? Lombok apa Sumba? Oh, di sini Jagung, Pak. Oh, Jagung malah ya, Jagung. Ya, Oke, Jagung. Ya, Jagung. Nah, kalau ya. di tempatnya Ibu Mariati di Riau, Ibu apa tuh? Ah, kalau tempatnya Ibu Mariati apa tuh? Kita bertanya Pak, kebetulan kami berada di lingkungan perkebunan sawit Kak. Sawit, oke. Nah, sawit. Kalau Ibu Mariati sawit, Ibu Yopi jagung ya. Berarti materinya nanti menyesuaikan tuh. Berarti di Ibu Yopi itu menyesuaikan materinya berhubungan dengan jagung. Sedangkan Ibu Mariati itu akan membuat materi berhubungan dengan sawit. Nah, itu lebih dekat dengan siswa dan itu lebih bermakna. Ya, bermakna buat siswa. Tepat ya, itu ya. Nah, itu maksud saya. Jadi, relevansi kontekstual lebih mudah dipahami dan bermakna buat siswa ya, seperti itu. Nah, kemudian matriks diagnostik kurikulum ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita rangkum tadi ya dari sisi psikologisnya seperti ini, ya, fokus utamanya seperti ini, contoh kesalahan praktiknya seperti ini. Nah, ini kalau kita rangkum ya dari lensa filosofis, lensa psikologis dan lensa apa tadi psikologis, filosofis, psikologis dan sosiologis ya. Nah, seperti itu. Itu lensa dalam kita memandang kurikulum itu seperti apa ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, lalu kita akan eh, bedah kasus ya, Bapak Ibu ya. Ya, setiap kali kita kuliah kita selalu bedah kasus ya, biar memang bermakna buat Bapak Ibu. Nah, kasus ini adalah skenarionya ya. Guru mengajar metode ceramah nih 1 jam penuh Bapak Ibu. Ya, siswa pasif, diam dan tidak paham. Nah, secara filosofis gagal nih ya, tidak mendorong kemandirian dan mematikan kreativitas siswa. Kemudian secara psikologis juga gagal ternyata karena mengabaikan batas rentang fokus dan gaya belajar yang butuh aktivitas fisik atau mental. Secara sosiologis gagal juga sama sekali tidak melatih keterampilan komunikasi atau critical thinking dunia nyata. Iya nih, ya. Jadi loyo siswa kita ini ya. Nah kita nggak mau nih, ya nggak mau siswa kita seperti itu. Sama ya, baik itu di pusat maupun di daerah juga sama. Kita tidak mau yang seperti ini ya. Oke, nah ini bedah kasusnya seperti ini. Nah, lalu mengapa artinya itu selalu terjadi kesenjangan ya, selalu terjadi permasalahan ya? Kenapa? Karena landasan kurikulum ini sering berakhir sebagai teori hafalan saja Bapak Ibu. Ya, hafalan saja ya. Karena hilangnya jembatan penghubung berupa apa? Refleksi guru. Guru memberikan penugasan, memberikan materi dulu, menjelaskan aktivitas dan lain-lain. Set, habis itu beri penugasan misalkan. Nah, setelah itu tindak lanjutnya apa? Biasa kalau cuma mengejar target, nggak ketemu nih ya hal-hal semacam ini refleksi guru. Nah, oleh karena itu setiap kali pembelajaran di mata kuliah saya itu selalu tuh kita harus memberikan refleksi ya. Begitu juga nanti Bapak Ibu ke siswa Bapak Ibu ya. Refleksi ini yang menjadi penting ya. Nah, jadi mengajar itu tidak membabi buta ya.
sekedar mengikuti sekedar mengikuti buku cetak tanpa penyesuaiannya. Kemudian minim evaluasi, jangan maksimalkan di evaluasi. Refleksi itu termasuk juga evaluasi di dalamnya ya. Dan juga jangan terjebak di zona nyaman ya. Metodenya itu aja ya. Karena ulun nyaman nih Pak, metode ceramah nih nah. Paling nyaman sudah atau metode memberi penugasan. Wah, memberi penugasan teruslah. Hari ini beri tugas nih. Nah, ini nanti kita diskusi. Itu aja. Jangan juga ya, tapi bervariasi. Kadang ceramah, kadang kooperatif, kadang problem based learning, kadang inquiry learning, kadang simulasi, ya, macam-macam. Kadang gamifikasi ya. Nah, gamifikasi juga bagus nih ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Kurikulum yang sempurna itu menghasilkan praktik yang efektif juga di kelas ya, seperti itu. Nah, lalu titik temunya bagaimana nih? Titik temunya adalah ruang kelas yang harmonis dari sisi filosofis arah dan nilainya jelas, dari sisi psikologis sesuai cara belajarnya, dari sisi sosiologis relevan dengan zamannya. Jadi memahami landasan ini berarti berhenti sekedar mengajar. Jadi kita tidak lagi mengajar tok itu tidak lagi ya, tetapi guru mulai berpikir, menganalisis, mengambil keputusan yang tepat ya. Nah, saat ketiga lensa ini selaras, rutinitas berubah menjadi nah ini pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Meaningful learning ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini terakhir sih ini ya. Terakhir eh, Bapak Ibu nanti akan memberikan refleksi terkait ini. Tapi sebelum ini, adakah Bapak Ibu pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan seperti itu ya? Silakan, barangkali ada. Gimana, Pak Jupri? Aman ya sejauh ini ya? Insya Allah aman, Pak. Masih aman, oke. Pak Rizky Ramadan, gimana Pak Rizky? Ya, izin Pak, Ya, boleh mau silakan. bertanya Pak. Kalau Boleh, boleh. terkait dengan sosiologis ini, apakah termasuk dengan budaya pengaruh dari lingkungan keluarga ya Pak? Oke, berpengaruh dari lingkungan keluarga ya. Bisa jadi, ya. Bisa jadi. Kenapa? Ya karena mereka seringkali pengalaman langsungnya itu dengan keluarga kan. Dengan keluarga dulu, bisa jadi. Jadi dengan keluarga itu apakah seterbuka itu misalkan ya. Ataukah tidak, ataukah tertutup misalkan seperti itu. Lalu cara mereka itu bekerja dan belajar itu, belajar ya dalam hal ini ya, cara mereka belajar itu beda-beda gaya belajarnya ya. Ada gaya belajarnya yang menyendiri, ada yang gaya belajarnya harus di tempat rame, ada yang gaya belajarnya eh, harus apa namanya benar-benar fokus, artinya pekerjaan lain itu sampai tidak tidak dihiraukannya. Nah, itu beda-beda. Dan itu berpengaruh juga Pak Rizky. Jelas itu ya, berpengaruh. Dari lingkungan keluarga juga berpengaruh. Nah, sehingga apakah adil ya pertanyaannya, apakah adil guru itu memperlakukan setiap siswa itu sama? Nah, itu muaranya di situ. Adil tidak? Jadi kita masuk di kelas, anak-anak diberikan pembelajaran yang sama nih setiap orang. Padahal keluarga-keluarga mereka berbeda-beda. Ya, secara psikologis berbeda-beda juga gaya belajarnya. Apakah adil kita memberikan pembelajaran itu ke ke semua siswa itu dengan cara yang sama, dengan metode yang sama? Kira-kira menurut Pak Rizky Ramadan, adil tidak? Izin Pak menjawab. Kalau Ya, saya menggambarkannya sepertinya tidak adil sih Pak kalau seandainya memang ada perbedaan. Karena eh, nantinya kesulitan untuk Pak, untuk mencapai target lah jatuhnya Pak dari
kurikulum itu sendiri gitu Pak. Oke, benar sekali ya. Tidak adil ya. Nah, makanya di kurikulum Merdeka itu ada solusinya. Nah, kira-kira menurut Ibu Yohana, apa solusinya tuh di kurikulum Merdeka tuh? Itu khas sekali tuh kurikulum Merdeka ya. Eh, iya Pak, kalau di kurikulum Merdeka kan karakter dengan moral ya. Mungkin Karakter. targetnya di situ iya. Jadi setiap anak kan berbeda-beda karakter. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru menyikapinya dan melihat oh anak ini karakternya seperti apa, anak yang satu ini seperti apa. Jadi kita bisa memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, menyesuaikan dengan apa Mungkin yang mereka butuhkan ya. ya. Ya, lebih fokus pada karakter. Kalau menurut Ibu 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 Deti ya. Nah, Ibu Deti, gimana Bu Deti? Ada nggak Eh, solusinya di kurikulum Merdeka terkait dengan masalah gaya belajar anak yang berbeda-beda tadi? Dan kata Pak Rizky, tidak adil kalau kita mengajar dengan metode yang sama untuk gaya belajar yang berbeda-beda tadi. Silakan. Kalau menurut saya, Pak, memang untuk apalagi metode untuk sekarang kurikulum ini tidak boleh memang disamakan. Biarpun materinya yang sama, tetapi kita harus melihat karakter si anak, misalnya A, itu dia langsung bisa nyambung apa yang kita pelajari, langsung bisa. Yang si B, dia lambat. Nah, maka kita harus ada eh, untuk tambahan untuk si B, gitu Pak, solusinya. Ah, Oke, ada seperti itu. tambahan ya, ada tambahan. Ya, Kalau ada si misalnya si Mhm. A ini kan cepat dia menangkap, untuk Oke. si B lambat, berarti kita pun harus ibaratnya kalau sabar-sabar, Pak. Nah, harus mengikuti. Karena memang sekarang tidak boleh, Pak. Seperti kurikulum yang kemarin, mungkin bisa sama rata, sedangkan sekarang tidak boleh ada pilih kasih, katanya gitu. Seperti itu kan. Nilai pun Oke. seperti itu. Oke, baik. Yang tadi Ya, expert ya, itu kita berikan iya. materi pengayaan. Iya, Yang tadi pengayaan. lambat, kita berikan Materi, remedial. iya. Nah, gitu Betul. ya. Nah, itu istilahnya ada tuh, satu istilah tuh di kurikulum Merdeka. Siapa masih ingat nih, Bapak Ibu ya? Nah, pengayaan. Pembelajaran apa itu kalau di kurikulum Merdeka namanya? Pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi, dak, Pak? Oke, itu Ya. maksudnya, Bu Rosita ya. Terima Hmm. kasih. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya, berdasarkan siswa yang unik bagaimana gitu. Oke, karena siswa atau bukan hanya siswa, setiap individu itu adalah unik, Iya, ya kan? berbeda. Bahkan saudara kembar, ya tidak? Pasti ada bedanya, ya tidak? Saudara kembar itu kan kembar nih, tapi ternyata ada perbedaannya, ya. Nah, itu artinya ketika burung ya, burung nih, seekor burung itu dites ya, tesnya itu menggunakan tes berenang, ya jelas kalah sama ikan. Tapi ketika ikan ya dites terbang maka kalah juga dengan burung kecuali ikan Indosiar ya. Nah, ikan Indosiar nggak ada ya, paling berapa detik doang tuh ikan Indosiar. Ada nggak zaman ibu tuh ya, zaman bapak ibu yang iklan Indosiar yang muncul? Pernah nggak kita satu angkatan nggak ya? Ikan Indosiar ya Pak Jupri, menemukan nggak ikan Indosiar Pak Jupri? Nemunya sekarang Pak di TikTok. Awalnya nggak tahu Sekarang di ya. TikTok ya. Oh, berarti itu di rewind ya. Itu sudah ada zaman dulu tuh. Zaman dulu ikan Indosiar. Tapi juga itu ikan jadi-jadian ya. Nggak terbang terus. Tetap kalah sama ikan ikan tetap sama kalah sama elang misalkan ya seperti itu. Nah, artinya dalam memberikan materi, dalam memberikan tes itu harus adil. Tes tes berenang bagi ikan, tes terbang bagi burung. Ya, seperti itu kan? Nah, itu dalam hal memberikan tes. Materinya pun juga seperti itu ya. Itu adalah istilahnya itu kalau di kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini ada kelemahannya Bapak Ibu. Jelas nih ada kelemahannya. Apa ya kira-kira ya kelemahannya ya? Kalau kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ini berbeda-beda tiap anak ini kan. Nah, kelemahannya apa tuh yang dirasakan tuh oleh Bapak Ibu di lapangan nih? Kira-kira ada kelemahannya tidak Ibu Siti? Siti Raudatul ya. Ada kelemahannya tidak Bu Siti? Iya, Pak. Kalau menurut saya ya pembelajaran berbasis diferensiasi itu
mungkin kelebihannya di waktu ya Pak ya, Betul pembagian sekali waktu. waktu ya. Ya, pembagian waktu tuh harus pas gitu. Bagaimana dengan RPP yang sudah kita buat, sekian waktu efektifnya cukup untuk membagi materi-materi yang berbeda ataupun tes yang berbeda tingkatnya untuk setiap anak yang berbeda gitu. Oke, betul sekali waktu Bapak Ibu. Waktu ya. Kita bikin RPP aja ini kalau bener-bener bikin RPP ya. Satu hari, satu malam itu nggak selesai tuh kayaknya tuh ya. Kalau bener-bener nih ya. Tapi bisa juga selesai ya. Sistem kebut semalam bisa, bisa ya. Nah, belum lagi ternyata gaya belajar anak, misalkan satu anak di kelas Ibu Felisa. Nah, di kelas Ibu Felisa berapa orang tuh siswanya Bu Felisa? Bu Felisa ngajar ya Bu Felisa atau ini? Oh, Halo, selamat siang Pak. ya Dengar selamat suara siang. saya? Dengar, 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 Ya, dengar. Gimana Bu ya. Felisa? Saya ngajar kelas 789. Di kelas saya ada 32 siswa, Pak. 32 siswa. Nah, ketika Ibu Felisa itu Ya, ya bikin RPP, kemudian mengajar 32 siswa, ke 32 siswa punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka dengan ceramah, ada yang suka dengan simulasi, ada yang suka dengan gamifikasi, ada yang suka dengan detektif-detektifan, ya. Nah, itu beda-beda tuh. ya, Nah, itu ya, beda-beda, berapa benar. berapa waktu yang harus diperlukan Bu Felisa membuat materi yang berbeda-beda itu sebanyak 32 materi itu. Coba, Kira-kira berapa tuh? Berapa waktunya? kalau untuk saya, Pak ya, kalau kalau untuk memang saya sih baru baru berpindah ya, baru berpindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri, Pak. Oke. Halo, halo Pak. Iya, Ya, iya. jadi untuk pembelajaran anaknya tentu berbeda. Yang ketika saya di swasta Katolik, lalu sekarang saya mengajar di SMP negeri. Nah, kalau untuk pengalaman saya, kalau untuk yang di swasta Katolik, untuk saya membuat materi itu tidak perlu berwaktu lama ya Pak ya. Maksudnya anak-anaknya tuh cukup bisa menerima menerima dengan masing-masing kemampuannya. Tapi kalau untuk di SMP negeri, saya apa sih namanya? Baru beradaptasi, Jadi yang saya lakukan kurang lebih 2 tahun terakhir ini, Pak, saya masih pendekatan dengan siswa di negeri tadi yang mungkin berjumlah sama sih jumlahnya sama di swasta sekitar 30-an lah ya Pak ya, 25 sampai 30-an. Itu saya masih mengadakan pendekatan dengan siswa karena memang cara penerimaan mereka dari materi kita itu cukup berbeda. Jadi pengalaman saya sih saya masih masih belajar pendekatan kepada mereka dan saya rasakan memang beberapa bulan terakhir ini di semester 1 mereka bisa mengikuti tujuan apa yang ingin dicapai. Seperti itu Bapak. Gitu. Oke. Kalau untuk membuat materi sih saya bisa mengatakan ya bisa cepat lah ya Pak, mungkin sehari 2 hari mungkin bisa Pak. Tapi untuk penerimaan dari mereka sendiri saya masih menyesuaikan dan puji Tuhan sih untuk 1 semester ini mereka bisa menerima apa yang saya berikan seperti itu. Lalu untuk masing-masing siswa sih memang kemampuan yang berbeda ya tadi diferensiasi ya pembelajaran yang tadi diferensiasi. Nah menurut saya sih kalau kekurangannya ya yang kalau waktu kurikulum merdeka kalau menurut saya nih Pak kalau yang pintar mungkin makin pintar kalau yang kurang ya tetap kurang Pak. Itu sih yang saya rasakan gitu. Itu kan sudah ditentukan ya pada kurikulum merdeka. Tapi kalau untuk deep learning yang sekarang kan sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya sudah saya menemani mereka dengan metode saya sendiri bahwa ya seperti yang Bapak bilang tadi bahwa eh, tidak hanya metode ceramah 90 menit ya, tapi yang saya lakukan sih, saya lebih banyak pendekatan Pak. Saya kurangi metode ceramah, saya lebih banyak pendekatan kepada mereka, lebih menjadi teman belajar mereka, mengarahkan mereka untuk bisa lebih baik sih Pak dari sekolah swasta. Itu pengalaman saya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya pengalaman Ibu Felicia ya.
terkait itu. Ya, Jadi Bu Felisa ini baru berpindah dari swasta ke negeri ya Bu ya, iya terkait Pak. dengan hal Iya, itu. Jadi masih dalam tahap eksplorasi iya untuk kita benar. mengenali karakteristik dari siswa itu ya. Iya, Nah, barangkali perlu beberapa hari gitu ya untuk membuat materi iya, itu begitu ya. Nah, dan betul. ini kan mungkin kasusnya berbeda-beda juga untuk setiap sekolah. Nah, kemudian anggapan-anggapan kita juga masih belum tentu ya. Kenapa belum tentu? Kecuali nanti ada semacam penilaian. Nah, makanya kalau di Ya, kurikulum Merdeka atau nggak tahu nih di Deep Learning sekarang ya, itu masih kurikulum Merdeka juga kan? Nah, itu mungkin di awal itu ada yang namanya tes diagnostik ya. Nah, seperti itu. betul Nah, ini untuk diagnostik melihat benar. melihat ya, untuk melihat apakah si A dan si B ini sama atau berbeda gaya belajarnya. Nah, ketika punya varian yang beda, ini tentunya yang menimbulkan masalah tadi. Ya, menimbulkan masalah, membuat materi itu sebanyak 20 materi misalkan diturunkan dari RPP tadi misalkan atau seperti apa. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Usman nih ketika menemukan yang seperti itu Pak Usman ya, ketika menemukan ada 20 siswa yang punya gaya belajar berbeda terus ingin membuat ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi eh otomatis ya apa namanya materi itu akan dijadikan sebanyak 20 materi ya 20 materi sesuai dengan gaya belajar siswa tadi. Kira-kira memerlukan waktu yang berapa lama Pak Usman? Anggap saja seperti itu suatu saat Pak Usman menemukan siswa yang seperti itu untuk membuat materi 20 materi gitu ya sesuai dengan gaya belajar siswa tadi. Silakan. Berapa berapa lama tuh perkiraannya? Eh, Kalau menurut saya pribadi, di dalam memberikan waktu pengerjaan tugas ataupun materi, itu memang yang pertama menyesuaikan dulu Pak situasi kondisi. Karena ya memang pada dasarnya anak-anak di sini ini lebih cara belajarnya itu gimana ya, terlalu apa, lebih dominan mau ke lapangan Pak, langsung mau praktek Pak, yang sering saya jumpai. Kurang lebih lebih sedikit yang mau istilah tadi itu mau belajar di ruangan mengikuti secara apa? Secara tatap muka. Jadi melihat dari perkembangan itu Pak, saya bisa mungkin waktu yang diperlukan ya kira-kira 1 hari atau lebih lah Pak untuk menyesuaikan tadi, karena anak-anak tadi itu memang ya susah dimengerti juga Pak dengan kondisi dan mood belajarnya tadi itu, membuat guru tadi itu susah untuk memahaminya Pak. Ya intinya tadi ya apa lagi diperhatikan lagi baik dari segi daya tangkapnya, dari daya pengetahuan pembelajaran tersebut yang diberikan oleh guru. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Usman ya. 1 hari ya. Itu belum lagi dengan tugas-tugas yang lain ya. Itu Iya apakah Pak. apakah apa selesai atau tidak tuh ya? Saya rasa kalau 1 hari juga kalau kita ngerjakannya itu eh, apa namanya benar-benar ngerjakan yang satu persatu tuh nampaknya 1 hari nggak bakalan cukup tuh ya. Kalau saya Tak lihat cukup dua Pak. hari pun nggak cukup ya. Seminggu, seminggu itu kerja keras. Seminggu kerja keras ya. Nah, Iya. tetapi, nah ini lagi solusinya gimana tuh? Kita pengen cepat juga ya, harus cepat ini, harus cepat ini. Tuntutan perkembangan zaman juga semakin cepat, cepat sekali tuh. Apa namanya mobilitasnya cepat sekali ya, cepat sekali. Kita perlu ini segala macam. Nah, oleh karena itu ada solusi sebetulnya ya, apalagi di era perkembangan sekarang ini. Nah, solusinya gimana tuh kalau menurut Pak Jupri ini ya? Kita mau mau menurunkan RPP itu menjadi beberapa materi sesuai dengan gaya belajar siswa tadi, solusinya seperti apa Pak Jupri? Baik Pak, izin mencoba menjawab.
mungkin solusinya bisa jadi menggunakan metode belajar yang tidak monoton, Pak. Misalkan mungkin dengan cara menggunakan teknologi zaman sekarang yang bikin anak itu tidak bosan, Pak. Contohnya, sekarang kan anak itu tertantang lebih ke bukan sekedar audio aja, Pak. Kadang dia kan audio visual. Kayaknya salah satu program yang pemerintah itu, Pak, yang menggunakan IFP, mungkin itu salah satu solusi gimana anak itu lebih 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 tertarik lagi, Pak. Mungkin itu, Pak, menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi gitu, Pak. Oke, Mungkin seperti itu, Pak. itu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekarang artinya setiap guru harus melek teknologi. Itu udah harga Benar, Pak. matinya. Benar. Harga Benar, Pak. matinya di situ. Jadi kita harus mengubah mindset itu ya, mindset itu. Dan kita kan punya asisten ya. Kita punya asisten. Asistennya bisa berbentuk ChatGPT, bisa berbentuk Google Gemini, macam-macam. Nah, kita manfaatkan itu karena hierarkinya sebagai seorang guru kita udah tahu. Beda dengan siswa kita. Siswa kita belum tahu tuh. Tapi bagaimana caranya kita membungkus itu biar siswa kita juga paham hierarkinya, paham dari sisi filosofis, paham dari sisi psikologis, paham dari sisi sosiologisnya ya. Jadi ketiga lensa itu bisa teratasi dan beberapa eh, dan ke semua gaya belajar itu kita bisa berikan materi, metode maupun media yang tepat sesuai dengan karakteristiknya dengan jauh lebih cepat ya. Jauh lebih cepat begitu. Nah, intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tepat sekali tadi ya berbagai permasalahan itu macam-macam. Artinya tidak ada lagi kata kata susah sekarang itu ya. Ya, tidak ada lagi kata susah. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita sudah beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Apalagi Bapak Ibu di bidang IT nih semua, ya, di bidang IT ya. Jadi bagaimana cara mengajarkan itu untuk bisa berdampingan dengan teknologi. Ya, intinya seperti itu Bapak Ibu, itu solusi dari semuanya ini ya. Artinya kita punya landasan yang kuat, sudah punya landasan yang kuat, sudah punya kurikulum yang oke, pemahaman yang kuat terkait kurikulum itu, tinggal gas lagi di lapangan seperti apa gunakan teknologi ya seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya, saya rasa untuk apa presentasi atau intermezzo dari saya ya itu saya rasa sudah cukup dan sebelum kita tutup ya untuk hari ini yang akan Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu akan menjawab tiga pertanyaan ini nih, melakukan refleksi. Bagaimana karakter dan gaya belajar siswa Anda ya. Jadi siswa Bapak Ibu itu dijelaskan tuh bagaimana tuh ya. Bagaimana kemudian metode apa yang paling dominan Anda gunakan selama ini? Selama ini yang paling dominan seperti apa? Nah, lalu yang ketiga, apakah praktik tersebut sudah memenuhi tiga landasan pijakan tadi? Landasan apa? Yang pertama tadi, landasan filosofis, Filosofis, Sofis, fisiologis, sosiologis, sama sama sosiologis. sosiologis ya. Nah, tiga itu silakan Bapak Ibu tuliskan di eh, boleh boleh tulis tangan seperti biasa, scan ya, ataukah nanti diketik ya. Kalau untuk maksimalnya terserah Bapak Ibu, tapi minimalnya adalah satu halaman ya. Ya jelas ya minimal satu halaman ya. Nah, tapi maksimalnya terserah Bapak Ibu saja ya. Bapak Ibu kembangkan, Bapak Ibu refleksikan pokoknya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa ya. Nah, itu. Baik Bapak Ibu, kemudian ini dikumpulnya nanti di hari Senin juga ya, di hari Senin juga. Jadi kita kumpulkan di hari Senin saja ya. Demikian Bapak Ibu untuk kuliah kita hari ini. Ya, sebelum saya tutup, mungkin satu lagi pertanyaan atau apa ya, mungkin yang perlu didiskusikan dari Bapak Ibu silakan satu aja lagi. Barangkali ada. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Bu Eti. Ya, silakan Bu Eti. Jadi, Pak, untuk absensi online ini Hmm. gimana? Oke, Ada untuk absensi online ya, juga ya? saya serahkan ke Bu Eti aja tadi ya. Jadi website setelah ini di list aja yang tidak hadir siapa, kemudian dilaporkan dengan saya ya. Nah, dengan yang tidak hadir itu maksud saya ada alasannya. Jadi kalau semisal alasannya itu diterima, maka sifatnya adalah izin.
Tapi kalau tidak ada kabar, maka sifatnya adalah alfa gitu maksudnya. Tapi kalau sakit, nah itu kan konfirmasi sakit gitu maksud saya. Jadi nggak ada kehilangan berita gitu aja. Biar biar pelaporan kita juga tertib nanti ke kementerian begitu ya. Saya juga pengen bersifat adil kan ke Bapak Ibu yang misalkan udah bersedia nih waktunya dihabiskan Sabtu Minggu ya. eh apa nggak ke kondangan dulu misalkan ya atau gimana kan perlu pengorbanan kan itu Iya. mungkin berbeda dengan yang alfa begitu. Nah itu salah satu bentuk keadilan kita ya seperti itu. Tetapi tetap semuanya itu belajar juga begitu. Ya gitu Bu Eti. Bapak, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Demikian Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua ya. Jangan sampai Amin. tugas-tugas ini membebani Bapak Ibu. Mungkin di antara beberapa tugas dari mata kuliah ini kan berbeda-beda tuh. Ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Tapi usahakan Bapak Ibu itu merasa senang ya, merasa senang. Ya, Insya silahkan aja Allah. sambil Ya. sambil apa Harus ya? Pak, harus senang. Harus senang Harus karena senang. nuntut Iya. ilmu itu yang paling oke itu adalah pada saat kita itu slow, santai ya. Ya kalau saya Iya. itu senang tuh sambil di kafe itu nongkrong apa namanya dengar musik, minum kopi sambil ngerjain tugas tuh enak banget rasanya. Nah, Bapak Ibu kan beda-beda tuh. Bener Pak, bener Pak. Bener ya? Bener Pak, Bapak Ibu beda-beda. minum kopi, minum Minum kok ya, kopi. bener. Tapi ada Bener. juga yang suka menyendiri Kita ada. terlalu tegang. Ya, ada juga yang suka nyanyi-nyanyi tuh, nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu ada. Itu aman juga, nggak apa-apa, kan sah-sah saja ya. Ya, nah itu nggak apa-apa. Yang penting tugasnya selesai sama kan, hatinya senang gitu aja ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ketemu lagi kita di besok ya berarti ya, ketemunya ya dengan mata Besok kuliah yang jam berbeda ya. pertama, Pak. Besok Oke, jam pertama, Pak. oke, Sama, besok Pak. besok itu ini juga saya bertukar juga dengan Bu Kamariah. Jadi saya jadi di siang juga ya. Saya di siang juga. Oh, Bapak di Ah, siang ya, Pak ya? iya, pokoknya selama ini bertukar aja nanti ya. Karena saya nggak bisa di pagi tuh. Saya pengen ini juga apa jogging sama anak-anak juga ya, gitu biar Hmm. biar biar imbang begitu ya. Mm-mm. Perlu tuh, Pak. Kenapa? Baik, Pak. Oke gitu ya. Baik, sampai ketemu besok Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Pak. Bu Eti hadir. Berarti saya hadir, Bu Eti. Iya, Ayo Bapak absen. Ibu